Ya, saya melihatnya ini pertarungan dua kubu ya. Kenapa? Pertama, dulu Ibu Megawati pernah mengirim surat kepada DPD dan DPC seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa kader tidak boleh membicarakan Pilpres. Tetapi di saat yang sama Ganjar selalu jalan gitu loh, membuat relawan kemana-mana, bahkan sekarang relawannya di mana-mana gitu. Tentu kan ada yang membiayai dan lain sebagainya. Nah ini kan yang membuat PDIP marah. Nah di saat yang sama ya mohon maaf bahwa di PDIP punya calon gitu loh, yaitu Mbak Puan. Nah oleh karena itu di PDIP hari ini saya melihat ya ada ketegangan itu, ada pembelahan ya yang terjadi di internal PDIP, yaitu ada kelompok Ganjar ya, ada kelompok Mbak Puan. Dan saya pernah mendapatkan bocorannya dari salah satu anggota DPR di fraksi PDIP DPR RI yang mengatakan bahwa pimpinannya ketua fraksi itu pernah mengumpulkan semua anggota fraksi ya, yang mengatakan bahwa calon kita itu adalah Mbak Puan. Jadi entah capres atau cawapres gitu ya, Mbak Puan menang ya menang bersama, nyungsep yang nyungsep bersama. Bahasanya sudah seperti itu. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa di internal PDIP sendiri ada calon lain yang ingin juga menjadi capres, yaitu Ganjar. Nah inilah mula-mula ya ada ketegangan dan persaingan di internal PDIP terkait dengan pencapresan. Makanya tidak aneh dan tidak heran kalau PDIP tidak pernah mengundang Ganjar ketika ada acara-acara yang memang di wilayah kekuasaannya Ganjar di Jateng. Bayangkan, seorang gubernur dari PDIP tapi tidak pernah diundang. Tetapi anehnya juga ketika dengan Pak Jokowi gitu ya, dengan Projo, tapi Ganjar hadir. Ya kan, Mbak Puan dan Bu Mega tidak ada gitu kan. Ini kan jelas mensiratkan bahwa terjadi persaingan dan bukan gimmick. Ini fakta yang terjadi di internal. Saya tidak tahu ya, yang jelas begini. Kalau berdasarkan rasionalitas, ya kan, maka PDIP akan mengusung dan mendukung tentunya ya calon atau figur yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Tetapi kalau berdasarkan emosionalitas, ya kan, maka akan cenderung kepada Mbak Puan sebagai anak, katakanlah anak biologis dan anak ideologis sekalian begitu. Jadi itu akan menentukan langkah rasionalitas dengan emosionalitas itu. Kalau rasional maka dia akan mendukung siapa yang akan menang. Tapi kalau emosional pasti akan mendukung siapa atau anaknya. Nah ini yang menjadi tanda tanya ke depan. Saya melihatnya kelihatannya rasa emosionalitas itu akan lebih dominan. Kelihatannya ya akan dimiliki oleh Ibu Megawati karena beliau kan seorang ibu gitu kan, pasti akan lebih sayang kepada anaknya. Dan PDIP paham bahwa apa yang dilakukan Ganjar, dulu Ganjar bersatu karena PDIP. Ganjar menjadi gubernur pun karena PDIP gitu. Jadi itu yang dibaca oleh PDIP. Nah, saya melihatnya ya ke depan kelihatannya arah-arahnya ya bisa jadi memang ada kemungkinan Ganjar didukung PDIP, tapi itu akan kemungkinannya sangat kecil. Yang besar adalah kemungkinannya adalah PDIP kelihatannya akan mendukung Ibu Puan karena ini soal Trust Soekarno, ini soal harga diri partai juga gitu ya. Makanya kemungkinan akan mati-matian mendukung Puan dan itu hak bagi PDIP. Dan bahkan saya mendengar juga dari internal PDIP sudah siap beroposisi seandainya kalah. Sudah ada istilah begitu. Tapi kan politik selalu dinamis. Kita lihat saja perkembangannya ke depan seperti kelihatannya ada dua pilihan ya. Pertama ya bisa tadi PDIP membangun rasa atau Ibu Mega ya membangun rasa rasionalitasnya lebih dominan dari emosionalitasnya. Artinya Ganjar yang akan didukung. Tapi saya melihatnya kan begini, Ganjar ini kan ada yang dukung pihak lain. Nah ini yang rawan bagi Ibu Mega, rawan bagi PDIP. Kita tahu misalkan di sini ada Pak Jokowi gitu, ya ada Projo dan lain sebagainya. Dan kita tahu juga Projo ini kan masanya masa PDIP, ini akan terbelah gitu. Nah saya melihat tetap dengan keyakinan saya, Ibu Mega akan mengedepankan rasa emosionalitasnya itu. Karena mungkin saja survei-survei itu kan dianggapnya tanda petik ya, ada yang mengarahkan, ada yang membangun opini gitu dan lain sebagainya. Tetapi memang komunikasi yang dibangun oleh Mbak Puan juga mestinya diperbaiki agar elektabilitasnya naik.
Itu yang menjadi dilema bagi PDIP. Nah, saya melihat rasa emosionalitas itu akan lebih dominan kelihatannya yang akan dimiliki oleh Ibu Megawati nanti. Ya, kalau saya sih begini, politik itu semua serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible in politics. Nah, artinya kalau Ganjar tidak dicapreskan oleh PDIP, ya pasti akan membelot. Dan bahkan sekocinya sudah ada menyiapkan kan, seperti itu kan isu yang berkembang itu. Ya, ada yang mengatakan KIB, entah benar entah tidak gitu kan. Jadi bahkan saya pernah ketemu salah satu ketua umum KIB ya, sebelum KIB terbentuk. Dia mengatakan Ganjar ini kalau tidak didukung oleh PDIP maka akan diambil oleh partai lain, akan didukung oleh partai lain. Itu sebelum KIB terbentuk. Dan saya punya keyakinan kalau PDIP betul-betul mendukung Puan, artinya tidak mengusung Ganjar, maka ya akan membelot, maka akan didukung oleh partai yang lain. Saya punya keyakinan itu.